Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di acara Sarapan Pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Ya, pada pagi hari ini kembali kita akan menemukan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan mengajak saudara buat kita membahas tentang seorang nabi yang bernama Nabi Habakuk. Ya, Nabi Habakuk ini mungkin jarang kita dengarkan ceritanya. Tapi kalau kita baca di kitab Habakuk, ada begitu banyak poin-poin kecil yang menjadi teladan yang sungguh mendasar dalam kehidupan kita. Jadi Nabi Habakuk ini adalah nabi yang hidup di beberapa dekade terakhir dari kekuasaan kerajaan selatan Israel. Dan yang menjadi satu hal yang unik dalam kehidupan Nabi Habakuk adalah dia berbeda dari nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain berbicara atas nama Allah kepada bangsa Israel secara langsung, dan nabi-nabi lain juga menyatakan kesalahan bangsa Israel dengan terus terang kepada bangsa Israel, tetapi berbeda dengan Nabi Habakuk. Justru Nabi Habakuk tidak menyatakan kesalahan bangsa Israel secara langsung dan juga tidak berbicara atas nama Allah kepada bangsa Israel. Tetapi Nabi Habakuk justru menceritakan pergumulannya, menceritakan apa yang jadi permasalahan bangsa-bangsa Israel kepada Allah, bukan kepada bangsa Israel itu sendiri. Jadi istilahnya Nabi Habakuk berkeluh kesah kepada Allah di dalam cerita di apa yang tertulis dalam kitab Habakuk ini. Dan kalau kita lihat di Habakuk pasal 1 dan sampai pasal yang kedua, di situ terjadi komunikasi dua arah. Yang pertama keluhan dari Nabi Habakuk lalu dijawab oleh Allah, kemudian Nabi Habakuk berkeluh kesah lagi, kemudian dijawab lagi oleh Allah. Dan kalau kita lihat di keluhan yang pertama, kita membaca di Habakuk 1 ayat yang kedua, di situ dikatakan, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong." Ya, kalau kita lihat dari ayat yang kedua ini, Nabi Habakuk sedang berkeluh kesah tentang penindasan-penindasan, tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa itu. Dan kalau kita lihat di sini, ada banyak penindasan-penindasan yang digarisbawahi di situ, yaitu penindasan tetapi tidak kau tolong. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi yang dilakukan oleh Allah pada masa itu ketika Nabi Habakuk sedang berkeluh kesah. Dan di situ Allah menjawab. Kalau kita baca langsung satu kitab di kitab Habakuk ini, Allah menjawab bahwa Allah akan membangkitkan bangsa-bangsa Babel untuk menghukum bangsa Israel. Tetapi ada respon yang unik, yaitu Nabi Habakuk justru tidak terima ketika bangsa Babel akan menghancurkan kerajaan Israel untuk menghukum bangsa Israel. Nabi Habakuk tidak terima dengan apa yang jadi jawaban Allah pada saat itu. Tapi Allah justru memberikan sebuah janji bahwa ini bukan sekedar penghukuman, tapi Allah juga akan menghukum bangsa-bangsa Babel, akan menghukum para penindas, dan Allah menjanjikan suatu kemenangan bagi bangsa Israel di situ. Dan ada satu hal yang unik Bapak Saudara dari Nabi Habakuk. Dia bukan cuma sekedar menyatakan kesalahan, bukan cuma sekedar berseru kepada Allah, tentang berkeluh kesah kepada Allah, tetapi kita mau baca di ayat pasal yang kedua, ayat yang pertama. Di situ dikatakan, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepada aku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Jarang sekali di antara kita, manusia yang hidup sekarang, mau untuk bergumul tentang bangsa kita, mau untuk mendoakan bangsa kita. Mari kita belajar dari Nabi Habakuk bahwa dia rela bergumul bagi bangsa Israel, bagi kerajaan Israel yang sedang dalam penindasan, yang sedang di bawah pengaruh kejahatan pada masa itu. Dan yang unik lagi, di situ dikatakan di ayat yang keempat, 4b, di situ dikatakan, "Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya." Ya, di sini mungkin kita menghadapi kehidupan yang tidak baik-baik saja. Dunia ini penuh dengan kejahatan, hidup kita penuh dengan kekelaman. Tetapi Nabi Habakuk di kitab Habakuk ini mengajarkan kita bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dan ada satu poin yang
saya mau garis bawahi di sini bahwa sekalipun dunia runtuh, kita harus tetap percaya dan bersukacita akan janji-janji Allah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Seperti Nabi Habakuk dalam Habakuk 1-3 ini, bahwa meskipun dia hidup dalam masa kerajaan Israel yang tidak baik-baik saja, tetapi dia bersukacita, terutama di pasal yang ketiga, di situ penuh dengan doa, ucapan syukur dan sukacita atas apa? Atas janji-janji yang Allah berikan kepada Nabi Habakuk dan bangsa Israel. Dan di kitab Habakuk ini, Nabi Habakuk menyadari bahwa dunia ini dan hidup kita bisa jadi menjadi kelam dan kacau. Tetapi Nabi Habakuk mengajak kita untuk menempuh perjalanan iman dan terus percaya bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini dan juga suatu hari ia akan mengalahkan kejahatan di dalam dunia ini. Jadi mari kita hidup seperti Nabi Habakuk yang percaya bahwa Allah begitu mengasihi kita dan begitu mengasihi bangsa kita. Dan percaya juga bahwa janji-janji Allah ya dan amin dalam kehidupan kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.